Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalannya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama tema yang sederhana tapi sangat penting, yakni cara beragama yang baik. Hadirin sekalian, kita semua tentu bersyukur telah Allah anugerahi agama sebagai petunjuk hidup. Dengan agama kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui kenyataan bahwa tidak semua orang beragama menjalankan agamanya dengan baik. Ada orang yang rajin beribadah tapi lisannya masih suka menyakiti. Ada orang yang paham banyak ayat dan hadis tapi mudah menghina orang lain. Ada juga yang sibuk mempermasalahkan hal kecil dalam ibadah orang lain tapi lupa memperbaiki ibadahnya sendiri. Padahal hakikat beragama bukan hanya soal ritual tapi soal moral dan akhlak. Beragama dengan baik artinya menjadikan agama sebagai jalan menuju kedamaian, bukan alat untuk merasa paling benar dan paling suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dari berbagai suku, bangsa, bahkan cara berpikir, bukan untuk saling membenci, melainkan untuk saling mengenal dan menghormati. Sayangnya terkadang kita terjebak dalam sikap merasa paling benar. Kita sibuk menilai ibadah orang lain, padahal lupa memperbaiki ibadah kita sendiri. Kita menilai pakaian orang lain tapi lupa menjaga hati dari kesombongan. Padahal kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari tampilan luar, tidak juga dari seberapa keras kita bicara tentang agama, melainkan tentang ketakwaan, yaitu rasa takut dan tunduk kepada Allah dalam setiap keadaan. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan cara beragama yang penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah marah karena hal pribadi, tapi marah hanya karena ketika agama Allah dilecehkan. Beliau tidak pernah menolak orang yang datang untuk belajar, bahkan kepada orang yang berbuat salah sekalipun, beliau tetap sabar dan lembut. Inilah yang disebut dengan beragama dengan akhlak. Ada sebuah kisah menarik tentang Rasulullah SAW. Suatu hari ada seorang Arab Badui yang datang ke masjid dan buang air kecil di dalamnya. Para sahabat tentu marah dan ingin memukul orang itu. Tapi Rasulullah menahan mereka dan berkata, biarkan dia, setelah itu siram bagian yang kotor dengan air. Kemudian Rasulullah memanggil orang itu dan menjelaskan dengan lembut bahwa masjid adalah tempat yang suci untuk beribadah. Subhanallah, dengan kelembutan itu orang Badui tadi malah masuk Islam dan mencintai Rasulullah. Dari kisah ini kita belajar bahwa cara beragama yang baik bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita menerapkan cara beragama yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yakni meluruskan niat. Semua ibadah harus diawali dengan niat dan ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji atau dilihat orang lain. Tanpa keikhlasan, amal kita bisa kosong dari makna. Yang kedua yakni mempelajari agama dengan benar.
Jangan hanya ikut-ikutan atau menelan informasi mentah dari media sosial. Belajarlah dari sumber yang terpercaya seperti Al-Quran, hadis, dan para ulama yang berilmu dan berakhlak. Yang ketiga ya diamalkan dan konsisten. Beragama itu bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi juga melakukannya. Mulailah dari hal kecil, yakni jujur, menepati janji, menghormati orang tua, tidak menyakiti orang lain, dan itulah bukti keimanan yang nyata. Yang keempat adalah menjaga akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang artinya semakin baik akhlak kita, semakin baik pula kualitas keimanan kita. Dan yang terakhir yakni hindari sikap fanatik berlebihan. Jangan merasa kelompok kita paling benar, dan jangan mudah mencela orang lain yang berbeda pendapat dalam hal furu atau cabang agama. Islam mengajarkan keseimbangan, bukan kebencian. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ingat bahwa agama adalah rahmat, bukan beban. Agama datang untuk menuntun kita menuju kedamaian, bukan perpecahan. Beragama dengan baik berarti menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih rendah hati. Semoga Allah menjadikan kita umat beragama dengan benar, bukan hanya di lisan, tapi juga dalam hati dan perbuatan. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah, setiap langkah kita diberkahi, dan setiap perbedaan ada yang menjadi sebab kita saling memahami, bukan saling membenci. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah, setiap langkah kita diberkahi, dan setiap perbedaan yang ada menjadi sebab kita saling memahami, bukan saling membenci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.